Etika Pancasila, pengertian, nilai, dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan sekedar dasar negara, ia adalah sistem nilai dan etika yang menjadi kompas moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Memahami etika Pancasila berarti memahami bagaimana kita bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa itu etika? Sebelum memahami etika Pancasila, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan etika itu sendiri. Etika adalah cabang filsafat yang menjadi landasan pemikiran tentang perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Asal kata dan makna. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, sikap, adat, atau cara berpikir. Secara etimologis, etika berkaitan erat dengan karakter dan kebiasaan manusia yang terbentuk melalui proses sosial dan budaya. Definisi sebagai ilmu. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, serta bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan moral yang kita buat. Etika bukan sekedar daftar larangan, melainkan sistem pemikiran yang terstruktur. Struktur pemikiran. Etika merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberi tuntunan kepada manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Ia menjadi kerangka acuan yang membantu kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam konteks kehidupan bersama. Sistem nilai dan norma. Secara sederhana, etika adalah sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan hidup serta pedoman penilaian baik buruknya perilaku manusia. Setiap masyarakat memiliki sistem etika yang mencerminkan nilai-nilai yang dianutnya. Pengertian etika Pancasila. Definisi komprehensif. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Ia merupakan sistem penilaian moral yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai tolak ukur dalam menentukan kebaikan atau keburukan suatu perilaku. Etika Pancasila mendasarkan penilaian baik dan buruk pada 5 nilai fundamental, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Kelima nilai ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem etika yang utuh. Dengan kata lain, etika Pancasila adalah aturan yang digunakan sebagai pedoman untuk mengatur seluruh perilaku kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara, mulai dari interaksi personal hingga kebijakan publik. 5 tolak ukur ketuhanan adalah nilai tertinggi dan mutlak, kemudian kemanusiaan adalah keadilan dan keadaban, persatuan adalah integritas bangsa, kerakyatan adalah kebijaksanaan musyawarah, dan keadilan kesejahteraan sosial. Pancasila sebagai sistem etika. Fungsi bagian 2, fungsi dan peran Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila bukan sekedar slogan atau simbol negara. Sebagai sistem etika, Pancasila memberikan kerangka moral yang menyeluruh bagi seluruh warga Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi utamanya mencakup 3 dimensi penting. Yang pertama, sebagai way of life bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ia bukan doktrin yang dipaksakan dari atas, melainkan kristalisasi nilai-nilai yang telah ada dalam budaya Indonesia. Yang kedua, struktur pemikiran. Pancasila memberikan tuntunan konkret kepada setiap warga negara dalam bersikap dan bertingkah laku. Ia menjadi kerangka berpikir yang membantu individu mengambil keputusan moral yang tepat dalam berbagai situasi kehidupan. Yang ketiga, sebagai pengembang moralitas. Pancasila berfungsi sebagai pengembang dimensi moralitas dalam diri setiap individu melalui internalisasi nilai-nilainya. Setiap warga negara diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab secara sosial. Sebagai sistem etika, Pancasila mendasarkan penilaian baik dan buruk
pada nilai-nilai yang terkandung dalam kelima silanya, bukan pada kepentingan pribadi, golongan, atau tekanan asing. 5. Dasar etika Pancasila. Kelima sila Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang membentuk sistem etika yang komprehensif. Setiap nilai memiliki peran unik namun saling melengkapi dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang beradab. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasan etisnya, nilai tertinggi yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ketuhanan, mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap keyakinan orang lain, dan bertanggung jawab spiritual dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjelasan etisnya adalah prinsip keadilan dan keadaban dalam memperlakukan sesama manusia, mengakui martabat dan hak asasi setiap individu tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala perbedaan, mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan, menjadi fondasi solidaritas sosial. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, nilai hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan, mengutamakan dialog, konsensus, dan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan bersama secara demokratis. Dan sila terakhir kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, prinsip keadilan distributif bagi masyarakat luas, menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan hak-haknya secara adil dan merata, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Etika Pancasila sebagai bagian kelima, dimensi publik. Etika Pancasila sebagai moral publik. Apa itu moral publik? Pancasila sebagai moral publik merupakan ajaran-ajaran, patokan-patokan, dan kumpulan peraturan yang menjadi pedoman bagi sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia di ruang-ruang publik. Ia bukan sekedar etika personal, melainkan etika yang mengatur bagaimana warga negara berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Etika Pancasila menghendaki kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan etis atau pedoman perilaku baik dan buruk masyarakat di ruang-ruang publik termasuk dalam politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan media sosial. Ruang penerapan moral publik, politik dan pemerintahan. Pejabat publik wajib beretika dalam menjalankan amanah rakyat, hukum dan keadilan, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, ekonomi dan bisnis, praktik ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat. Kemudian ruang penerapan moral publik yang terakhir adalah media dan informasi, penyebaran informasi yang bertanggung jawab dan tidak memecah belah. Bagian 6, tujuan etika Pancasila. Etika Pancasila dirancang dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk membangun kehidupan berbangsa yang bermartabat. 3 tujuan utamanya saling berkaitan untuk membentuk satu kesatuan visi moral bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, landasan etik moral, memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek, mulai dari kehidupan personal, sosial, hingga profesional. Etika Pancasila menjadi kompas yang mengarahkan setiap tindakan agar selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian yang kedua, penentu pokok-pokok etika, menentukan pokok-pokok etika, kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara jelas dan terstruktur. Dengan adanya patokan yang jelas, setiap warga negara dapat memahami batasan dan tanggung jawab moralnya dalam berbagai konteks kehidupan. Kemudian yang ketiga, kerangka evaluasi menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Etika Pancasila memungkinkan kita untuk secara kritis menilai apakah kebijakan, perilaku, dan institusi kita sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Ini adalah tujuan etika Pancasila sebagai landasan etik moral, sebagai penentu pokok-pokok etika, dan sebagai kerangka evaluasi.
Evaluasi. Bagian ketujuh, implementasi. Implementasi etika Pancasila dalam kehidupan. Nilai-nilai etika Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata di berbagai lapisan kehidupan. Berikut adalah implementasinya dalam 3 ranah utama. Yang pertama, dalam keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama dalam memberikan fondasi moral dan etika bagi anak. Orang tua berperan penting dalam menumbuhkan nilai-nilai moral dan adab yang tercerminkan dalam Pancasila, seperti menghormati orang lain, bersikap jujur, dan bertanggung jawab. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan dapat ditanamkan sejak dini melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kemudian dalam masyarakat, di tingkat masyarakat, etika Pancasila diwujudkan melalui saling tolong-menolong antar sesama atau gotong royong, menjunjung tinggi toleransi dan menghargai perbedaan. Masyarakat yang beretika Pancasila tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial. Perbedaan justru dipandang sebagai kekayaan yang memperkuat kohesi sosial. Kemudian dalam konteks bernegara, etika Pancasila menuntut setiap warga untuk mencintai tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Ini berarti menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan, mendukung kebijakan yang berkeadilan sosial, serta berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Mengapa bagian ke-8, urgensi. Mengapa etika Pancasila diperlukan? Di tengah tantangan globalisasi, disrupsi teknologi, dan perubahan sosial yang cepat, etika Pancasila semakin relevan sebagai bentang moral bangsa. Berikut adalah 5 alasan mendasar mengapa etika Pancasila sangat diperlukan. Kerangka moral menyeluruh. Pancasila dirancang sebagai dasar negara dan pandangan hidup yang komprehensif, mencakup dimensi spiritual, sosial, politik, dan ekonomi dalam satu sistem nilai yang terpadu. Kemudian pedoman operasional yang jelas. Nilai-nilai Pancasila dapat diterjemahkan menjadi norma, prinsip, dan perilaku konkret yang dapat dipraktekkan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian benteng degradasi moral. Etika Pancasila melindungi bangsa dari pengaruh nilai-nilai asing yang negatif di era globalisasi seperti individualisme ekstrim, hedonisme, dan toleransi. Kemudian pemersatu dan keberagaman. Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan ratusan suku, agama, dan budaya, dan adat istiadat. Pancasila mempersatukan perbedaan ini dalam satu identitas kebangsaan yang inklusif. Kemudian solusi masalah bangsa. Etika Pancasila menawarkan kerangka penyelesaian terhadap berbagai masalah bangsa, termasuk kerusakan lingkungan, korupsi, kesenjangan sosial, dan dekadensi moral. 5 sila Pancasila, nilai fundamental yang membentuk sistem etika nasional. 300 lebih suku bangsa yang dipersatukan oleh nilai-nilai Pancasila. 1945 tahun lahirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Ini adalah mengapa etika Pancasila diperlukan sebagai kerangka moral menyeluruh, kemudian sebagai pedoman operasional yang jelas, sebagai benteng degradasi moral, sebagai pemersatu dalam keragaman, dan sebagai solusi masalah bangsa. Kesimpulan etika Pancasila sebagai fondasi peradaban bangsa. Cabang filsafat yang aplikatif. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila sebagai pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia bukan teori abstrak, melainkan sistem etika yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Nilai universal dengan ciri keindonesiaan. Pancasila sebagai sistem etika memiliki nilai-nilai yang bersifat universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, namun tetap memberikan ciri khusus keindonesiaan yang membedakannya dari sistem etika bangsa lain. Mendasar, realistis, dan aplikatif. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat mendasar, tetapi juga realistis dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, dari keluarga, masyarakat, hingga ranah bernegara. Setiap warga negara dapat menginternalisasikannya dalam tindakan konkret. Setiap warga negara dapat menginternalisasikannya dalam tindakan konkret. Kemudian menuju masyarakat yang adil dan beradab. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, diharapkan Indonesia dapat
mengatasi berbagai tantangan menuju masyarakat yang lebih adil dan beradab dan berkelanjutan. Masyarakat yang tidak hanya maju secara materi, tetapi juga bermartabat secara moral. Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama mengajarkan tentang nilai-nilai yang mengandung kebaikan.